ada damai di dalam hatinya, ada sejahtera di rekeningnya. Oh, haleluya. Semua masih diberkati. Haleluya. Hari ini kita akan cepat saja kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini banyak hitung-hitungannya. Bilang dulu sama kanan kirinya, santai aja, kita di rumah. Jangan tegang, kamu pasti diberkati. Amin. Siap belajar sama-sama. Buka handphone kita sama-sama. Lu. Dan benar-benar nih serius. Ini bercanda kan? Ini melawan Pak Gembala nih kayaknya. Enggak. Semua ada Alkitab dan hari ini saya mau sharing yang saya pelajarin di situ. Jadi banyak ada angka-angkanya. Karena saya lihat di sini nggak ada yang bawa catatan. Bolehlah dibuka. Apa itu? Oh, cari handphonenya ya? Iya, saya mau kita semua catat di notes. Di handphonenya ada notes kan? Ada ya. Kita mau belajar hari ini sama-sama karena temanya adalah menang atas masa lalu. Tahukah saudara, kita hari ini adalah hasil dari kumpulan keputusan-keputusan yang kita sudah buat di masa lalu. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan melihat waktu kita. Tuhan melihat masa lalu kita. Alkitab katakan manusia melihat rupa, Tuhan melihat ke dalam hati. Jadi sampai detik ini, sampai akhir zaman ini, sampai Tuhan mau datang untuk kedua kalinya, masih sama. Pasti manusia melihat apa yang kelihatan. Nah, itu normal. Alkitab juga katakan, firman Tuhan juga katakan, memang Tuhan yang melihat hati. Kalau ngomongin soal masa lalu, kita akan lihat bagaimana Tuhan melihat masa lalu kita. Di minggu yang pertama, gembala kita udah ajarkan bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak malu untuk menuliskan silsilah kehidupannya. Di Matius yang pertama. Kalau kita baca dari urutan silsilah itu kalau kita tahu ceritanya, waduh itu drama Korea kalah semua. Itu kehidupan yang gak benar kalau bahasa orang zaman sekarang ya. Gak benar orang-orang, tapi Tuhan kasih tunjuk. Karena kita adalah hasil dari masa lalu kita. Oleh karena itu kita harus jadi orang-orang yang menang. Jangan sampai dikalahkan oleh masa lalu. Masa lalu kita justru kita harus jadikan kekuatan. Sama seperti Daud. Jangan lihat kelemahan masa lalu kita untuk maju ke depan. Daud waktu mau lawan Goliat dan semua tentara Filistinnya, dia pakai masa lalunya. Dahulu di padang rumput, waktu aku menggembalakan kambing dombaku, aku melawan singa. Dia pakai itu kemenangan di masa lalu untuk lawan Goliat. Padahal kenyataannya tidak sebanding. Karena dia mengembalakan paling kalau kita katakan 2-3 ekor doang. Lawannya singa. Tapi dia pakai itu untuk melawan Goliat, untuk menghadapi masalah. Jadi jangan kebalik. Banyak orang malah melihat kesalahan dosa masa lalunya jadi kelemahan, membuat mereka gak bisa maju. Maka hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan hitung-hitungan, boleh ya. Jadi boleh dicatat kalau ada yang mungkin bawa catatan. Ini memberkati saya bagaimana Tuhan melihat masa lalu kita, melihat waktu yang kita punya. Saya juga pernah sharing di mimbar ini, kita harusnya bisa belajar dari kalau misalnya kita bawa mobil atau motor, kita kan punya spion ya. Spion itu besar atau kecil? Besar apa kecil? Ada yang bilang besar nih. Iya kan? Terus ada pertanyaan juga tuh. Spion itu kan 2 ya, kanan sama kiri. Iya kan? Kalau kenapa dia harus ada 2? Ada yang bisa jawab? Kalau ada di grup aja. Kalau cuman sebelah doang itu bukan spion namanya. Ada ke-nya depan. Kesepion. Iya. Itu jokes bapak-bapak. Tipis-tipis gak apa-apa ya. Kecil aja kan. Pernah bayangin gak? Saya pernah sharing. Pernah bayangin gak kalau spion itu panjang 5 meter gitu. Kalau gak usah 5 meter, 1 meter lah gede. Spion kanan kiri kita gede 5 meter. Fokusnya kita gak akan ke depan. Dan banyak orang hari-hari ini gak bisa melangkah maju ke depan karena spionnya kegedean.
melihat masa lalunya terlalu besar. Kita belajar hari ini bagaimana Tuhan melihat masa lalu kita. Buka kitab kita sama-sama dulu, pertama di Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 22. Hari ini banyak bacanya ya, karena kita mau catat juga. Boleh disiapkan catatannya, sama disiapkan mungkin kalkulatornya. Kita akan hitung-hitung bagaimana Tuhan melihat. Boleh kalau di Alkitab Bapak Ibu Saudara di Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 22 ya kita akan baca. Tapi yang di depan boleh ditampilkan dulu 1 Raja-Raja 6 ayat 11. Sudah di sana? Di Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 22. Saya akan bacakan di sini. Di sini adalah cerita tentang Paulus. Paulus waktu diberi kesempatan untuk berkhotbah di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 22. Dikatakan seperti, maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang, 40 tahun di padang gurun. Boleh dicatat itu kalau mau catat. 40 tahun. Itu angka pertama. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun itu adalah masa hakim-hakim ya. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi. Jadi ada 40 ditambah 450. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin. Tahu Raja Saul? Berapa tahun dia memimpin? 40 tahun. Jadi boleh ditambahkan 40 tambah 4 plus 50 tambah 40 tahun Raja Saul. Setelah Raja Saul memimpin 40 tahun, kita tahu siapa raja selanjutnya? Daud. Yang lain tahu kan? Kalau belum nggak tahu, sekolah minggu lagi ya. 40 tahun lagi Raja Daud memimpin. Baru setelah Raja Daud siapa? Salomo. Nah, ini adalah rentang waktu ketika bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian sampai bait Allah didirikan. Ditambahkan di situ 40 tahun. Dan tahun keberapa bait Allah didirikan, pemerintahan? Jadi tadi udah ditambahkan 40 tambah 450 tambah 40 tambah 40 tambah, kita buka di 1 Raja-Raja 6 itu. 1 Raja-Raja 6. Agak hitung-hitungan sedikit, gak apa-apa ya, sekali-sekali ya. Dan terjadilah pada, ini boleh dicatatan di samping, di 1 Raja-Raja ini berapa? Pada tahun keberapa? 480 sesudah orang Israel keluar dari tanah. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang ke, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Inilah startnya rumah Tuhan didirikan. Tapi ada perbedaan di situ. Dikatakan di 1 raja ini berapa? 480. Ditambah berapa tahun Salomo memimpin? 3 dong. Ya kan? Ketahuan yang jago matematika istrinya tuh. Karena tahun yang ke-4, masih bulan kedua, berarti sudah 3 tahun. Kalau di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 ini, di dalam firman Tuhan, dalam kitab-kitab perjanjian lama, lamanya antara keluar dari Mesir sampai didirikannya bait Allah adalah 480 tahun ditambah 3. Jadi 483, boleh dicatat. Kalau tadi kita
dengarkan Paulus berkhotbah, yang pertama adalah 40 tahun di padang gurun. Betul? 450 tahun di masa hakim-hakim sampai Samuel. Berarti 450 tambah 40, 490. Bagus. Oke, setelah itu Raja Saul memimpin berapa? 40 tahun. Oke, masih di situ ya. 490 tambah 40 berarti 530. Sampai Daud memimpin berapa tahun? 40 berarti 500. Dan Salomo memimpin 3 tahun. 3 tahun. Berarti tambah 40 Daud, tambah 3 tahun Raja Salomo. Berarti totalnya 573, betul nggak? Betul nggak? Berarti kalau kita baca di dalam Alkitab kita, ada selisih. 573 sama yang kita baru baca di 1 Raja-Raja. 573 dikurang 483. 573 dikurangin 90 tahun. Tapi dituliskan di dalam ini adalah 480 tahun. Selisihnya adalah 90. Sama masa kepemimpinannya Salomo berarti 93 tahun. Kemanakah? Kenapa ada selisih? Kita akan belajar sama-sama di Hakim-Hakim. Kita buka Alkitab kita di Hakim-Hakim ayat yang ke Hakim-Hakim 3. Ayat yang ke-8. Mulai dari ayat yang ke-8. Jadi sekali lagi di dalam khotbahnya Paulus itu adalah keturunan asli Yahudi, jadi dia juga dari kaum bangsawan, jadi dia tahu semuanya sejarah Yahudi, isi kitab Taurat. Jadi dia kasih tahu ke bangsa Israel, ini loh masa-masanya. Totalnya adalah 573 tahun. Tapi di dalam Raja-Raja dituliskan 480 tahun. Masa dari keluar Mesir sampai didirikannya Bait Allah. 3 tahun itu kita lihat nanti sama-sama. Tuhan tidak hitung. Jadi 573 dikurang 480. Ini yang membukakan mata saya dan hati saya, bagaimana Tuhan melihat hari-hari kita. Buka di Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, dimulai dari ayat yang ke-7, orang Israel melakukan apa? Yang jahat, garis bawah itu. Yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada Baal dan Ini adalah dosa yang besar sekali. Tuhan kita, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sangat pencemburu. Bahkan yang terutama jangan sampai ada Allah lain. Bangsa Israel buat Allah lain. Maka di ayat 8 dikatakan lalu murkalah Tuhan. Kita hari ini kan belajar murkanya Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada, bahasanya menjual, Kulsyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusya, itulah. Berapa tahun namanya? Boleh dicatat 8 tahun. Jadi dijual selama 8 tahun. Selanjutnya udah lewat itu 8 tahun. Kalau kita baca selanjutnya mereka berhasil lolos, tapi di ayat yang ke-14 dari ayat yang ke-12 dikatakan lagi di situ, tetapi orang Israel melakukan lagi kan
Apa yang jahat di mata Tuhan. Maka di ayat yang ke-14 berapa lama? 18 tahun Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja. Jadi tadi 8 sama 18. Next di Hakim-Hakim 4 ayat yang ketiga. Saya cepat aja. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya. Kalau baca di atasnya, mereka melakukan lagi yang jahat di mata Tuhan di ayat 1-nya. Berapa tahun? 20 tahun. Diserahkan kepada Raja Yabin, orang Kanaan, ya kan? 20 tahun. Kemudian buka di Hakim-Hakim 6. Ini yang terkenal, yang paling sering kita baca. Hakim yang terkenal, yang sering kita baca, sering diajar di sekolah minggu. Gideon. Tetapi orang Israel melakukan apa? Yang jahat lagi di mata Tuhan. Berapa? Dan di sini di ayat yang pertama kita tahu berapa lama? 7 tahun. Jadi 8 tambah 18 tambah 20 tambah 7. Dan yang terakhir di ayat di Hakim-Hakim 13 ayat 1. Hakim-Hakim 13 ayat ini juga terkenal tentang yang ini rambut. Simson, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini kenapa pakai kata pula ya? Tahu nggak kenapa? Kan sebenarnya nggak usah pakai pula juga bisa ya. Ternyata menurut pengalaman saya pernah ngobrol sama orang LAI. Ternyata tuh rata-rata zaman dulu itu yang menerjemahkan kitab dari bahasa asli, bahasa Inggris, bahasa itu ke bahasa Indonesia itu orang Sumatera Utara. Bener ini bukan bercanda, kok ketawa, beneran. Iya. Jadi memang orang-orang dari sana, dari Medan itu memang suka meninggalkan jejak. Biar kita semua tahu ini kita loh yang menerjemahkan. Makanya kan sebenarnya kan nggak perlu pakai kata pula sebenarnya ya. Cukup ya. Tapi memang mau kasih tinggal jejak aja. Bagus itu orang-orang. Mantap. Bagus ya. Intermezzo aja ini mau khotbah. Berapa tahun lamanya? 40 tahun. Jadi kalau ditambahin 8 tambah 18, 26. Ditambah 20 berarti 46. Ditambah 7, 53. Dan ditambah 40 jadi 93. Ada selisihnya 93 tahun. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Selisihnya, jadi nggak ada yang terhilang sebenarnya. Tapi di mata Tuhan 93 tahun itu tidak dihitung. Halo? Tidak dilihat. Apa yang jahat di mata Tuhan, apa yang jahat di mata manusia, Tuhan tidak perhitungkan lagi. Itu selisihnya. Itu kebenarannya. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang sudah lewat, apa yang benar-benar bahkan dikatakan benar-benar salah sampai buat murka Tuhan. Pernah merasakan murka Tuhan? Belum kan? Jangan sampai. Murka Tuhan yang benar-benar nyata yang bisa kita lihat cuma di Passion of the Christ. Waktu Yesus minum cawan, murkanya diminum di atas kayu salib. Murka Tuhan disampaikan. Bahkan sampai harusnya Yesus sudah mati di atas salib, tapi dia tidak mati. Dia harus menanggung semua sakitnya. Semua murka ya Tuhan. Buat apa? Buat saudara sama saya. Supaya apa? Supaya hari kita bisa berdiri tegak. Tuhan aja menghapus, menghilangkan hari-hari jahat. Jadi kalau mau dilihat dari ukuran hitung-hitungan ini, umur bapak-bapak sama ibu-ibu kira-kira berapa sekarang? 50-an ya, ada yang 50, ada yang 40, saya hampir 40-an. Kalau dilihat hitung-hitungan ada hari-hari jahatnya, mungkin belum sampai 5 tahun kali gitu ya. Belum sampai 10 tahun kali ya. Karena banyak yang jahat hitungannya. Hari ini kita belajar sama-sama. Tuhan aja
menghapus, melupakan semua dosa kesalahan masa lalu. Alkitab katakan dia membuang sampai ke dalam tubir laut. Bahkan Daud pun bikin mazmur, bikin pernyataan yang iri sama Bapak Ibu dan saya. Berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan lagi kesalahannya, tidak diingat-ingat lagi dosanya. Karena apa? Karena Daud diperhitungkan. Sampai dia gak bisa lihat bait Allah dibangunkan. Bahkan dia harus menanggung dosanya ketika anaknya sendiri harus mati. Hari ini saudara sama saya, Bapak Ibu saudara sama saya, Tuhan melihat waktu kita yang Tuhan sudah lupakan. Tapi kenapa? Tadi yang saya sampaikan, manusia selalu masih ingat lagi dosa-dosa dan kesalahan. Makanya saya mulai tahun ini saya mau khotbah yang praktikal aja. Tuhan mau hidup kita itu terus maju. Tuhan mau kita terus naik dan tidak turun. Tapi yang menjadi penghambat adalah masa lalu memang. Sekali lagi Tuhan sudah melupakan semuanya. Cuman manusia yang mengingat. Apalagi hari ini ada istilah yang disebut rekam jejak kan. Diingat semua, ada apa kesalahan kita diingat semua. Itu memang kenyataan yang kita hadapi dalam dunia ini. 1000 perbuatan yang baik, yang benar yang kita lakukan, itu akan terhapuskan, hilang semua. Ketika kita melakukan seketes titik salah aja. Ini kebenaran yang kita harus hadapi. Itu kenyataannya, benar kan? Benar apa benar? Benar. Makanya hari ini di awal tahun ini udah minggu ketiga. Katanya sih minggu ketiga ini udah minggu pasrah. Ya kan? Di minggu kedua minggu orang-orang menyerah. Karena biasanya di awal tahun tuh minggu awal tahun tanggal 1, 2, 3 sampai 10 kan semua semangat. Resolusi 2024. Saya mau kurus. Ya. Hari pagi tuh tanggal 1 sampai tanggal 3 doang. Sampai tanggal 15-an, biasa 15-an kan udah lah. Ya kan biasanya dah lah ya kan. Dan biasanya di tanggal 20 ini udah pasrah aja deh. Gue serah-serah ya saya gitu kan. Tapi Tuhan tuh yang Tuhan mau kita adalah orang-orang yang punya masa depan. Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang memikirkan ke depannya ya kan. Orang-orang yang udah dewasa, cuman orang-orang dewasa yang mikirin berapa step ke depan. Apalagi kalau udah berumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ini aja kelihatan dari mukanya. Orang-orang yang punya visi ke depan. Apalagi ibu-ibu tuh, sambil saya sering lihat, sambil dengar saya khotbah, nanti pulang makan apa ya? Visioner sekali kan? Saya tahu semua isinya kepalanya. Nanti sore makan apa lagi ya kan? Pusing itu, mikirin makanan tuh hebat itu ibu-ibu. Karena saya di rumah saya mikirin makan apa gue. Hebat itu. Orang yang harus memikirkan ke depan, tapi banyak orang nggak bisa melangkah karena beban masa lalunya. Hari kita mau belajar sama-sama. Kita harus menang atas masa lalu kita. Apapun masa lalumu, apapun yang sudah terjadi di belakang sudah lewat. Kalau kenyataan kalau hari kita udah bisa berdiri di saat ini, artinya kita udah menang. Tuhan udah izinkan kita lewatin semua itu. Jadikan itu pelajaran aja. Hari ini adalah harapan. Adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Amin. Jangan sampai kita malah ketarik sama masa lalu kita. Sama beban, kesalahan kita. Sudah lewat. Toh Tuhan pun sudah melupakannya. Amin. Maka kita harus punya visi, pandangan ke depan yang jelas. Apa itu visi, apa itu pandangan ke depan yang jelas. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Orang-orang dewasa dan meninggalkan kekanak-kanakannya tahu itu. Tahu harus ngapain ke depan. Tahu kenapa harus melakukan ini. Karena kalau kita nggak bisa melihat ke depan, nggak punya visi ke depan, kita akan kembali lagi ke dalam
masa lalu. Kembali lagi ke beban itu. Orang-orang yang gak bisa lihat ke depan cenderung akan kembali ke masa lalu. Bahkan lebih parah. Orang-orang yang keluar dari penjara ada yang disebut namanya residivis. Apa itu residivis? Orang-orang yang kembali melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia keluar dari penjara, nggak bisa lihat masa depan. Ngapain ya gue mantan narapidana? Akhirnya kembali lagi ke kejahatan yang sama lagi. Akhirnya masuk lagi ke penjara. Oh, hari-hari ini banyak tuh orang pencipta lagu nggak bisa lihat lagi ke depan. Udah, ingat aja lagu-lagu masa lalu, ya kan? Balik lagi ke orang yang nggak bisa lihat ke depan, orang yang nggak punya visi akan pasti tertarik sama masa lalunya. Yang muda-muda, yang katanya nggak bisa move on, terus balik lagi sama tuh tahu. Kenapa nggak bisa lihat yang lain gitu? Nggak bisa lihat masa depan, cenderung akan kembali ke mantannya lagi, mantannya. Padahal udah sering banget disakiti. Ada tuh, apa itu? Saya udah sering banget disakitin pacar saya. Bahkan dia pernah main tangan, pernah pukul saya. Kalau sering sama saya kayak gitu, saya udah langsung putus. Tapi putus. Bentar, tapi saya mau cerita, nggak usah putus. Tapi kalau pacaran udah main tangan itu ya, jangan. Putus mendingan. Pacaran aja main tangan pukul, apalagi menikah. Mutilasi. Iya kan? Hati-hati. Udah saya bilang putus. Iya Pak Pendeta, tapi gini. Udah saya udah putusin. Tapi balik lagi. Dia minta maaf, saya kasihan ya. Ya udahlah, karena kayak udah kasihan kamu kayak ada roh Yesus di penuh belas kasih. Sana. Berapa minggu, belum sampai sebulan, balik lagi Pak. Dia sakitin saya lagi. Terus kemarin dia minta balik lagi. Waduh, udah lalu gak usah konseling. Saya tuh orangnya gitu memang makanya saya gak bisa jadi gembala. Pak Irwan aja. Lu yang kayak gini-gini udah lu berdua sama-sama gila, udah sana. Saya gitu orangnya. Ya kan udah dikasih tahu kan. Makanya bagus lah Pak Irwan aja di gembala ya. Bagus. Kalau saya jadi gembala kayak gitu udah. Makanya kalau saya nggak ada, makanya itu karunia namanya. Kayak kalau saya suruh bangun gereja di gembala, jangan. Kalau ini kan bagus ya Pak Pastor Irwan nih. Dari cuman berapa 3 orang 2 orang ya kan, sampai sekarang sebanyak ini. Kalau saya dari sebanyak ini tinggal 2 orang. Itu juga saya sama istri saya doang. Iya kan? Gitu. Kalau orang nggak bisa lihat masa depan yang jelas, dia akan lihat lagi spion, lihat masalah lagi. Kayak suami istri berantem. Kalau udah nggak bisa lihat masa depan, langsung tuh ada lagunya kan. Pulangkan saja aku pada ayahku, juga ibuku. Tahu nggak lagu itu? Tahu ya? Ini masih anak-anak muda nggak tahu lah. Kalau pulangkan saja aku pada orang tuaku, itu kan kembali lagi ke masa lalu ya kan? Kembali lagi, nggak bisa lihat masa depan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan ada jelas banget, bahkan murid-murid Yesus sekalipun, waktu Yesus mati di atas kayu salib, semuanya kayak ayam kehilangan induknya. Bahkan dikatakan ditulis jelas, mereka kembali lagi jadi apa? Orang kalau nggak bisa lihat masa depan, dia akan kembali kepada masa lalu. Yang pertama, Tuhan mau hari ini di tahun 2024 ini kita melangkah maju, lihat ke depan. Karena Tuhan selalu janjikan, selalu berikan yang terbaik, itu bukan yang sekarang ataupun yang lewat. The best is yet to come. Yang terbaik itu bukan yang kemarin. Jangan sampai kita terbuai sama masa lalu kita. Yang terbaik itu masih akan datang.
dilupakan. Tuhan sudah lupakan, sudah menghapus segala dosa kesalahan. Supaya tidak ada lagi bebanmu untuk melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan buka di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Next. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, Tuhan mau kita pergunakan waktu yang benar. Bukan yang tepat lagi tapi yang benar. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris ya, dikatakan redeeming. Redeem. Kalau redeem itu bahasa, tahu kan yang ada voucher-voucher ya kan? Gratis ongkir, tahu lah gratis. Itu kan kayak ditukar aja kan. Karena semua kita, mau saudara masih kecil, masih muda sampai saudara dewasa, waktu yang diberikan adalah sama. Mau apapun status saudara dari bawah sampai atas, waktu yang diberikan adalah sama. Halo? Bayi diberi waktu yang sama apa beda? Sama, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Tapi pertanyaannya, kenapa hidup kita berbeda? Halo? Karena waktu redeemingnya itu yang salah. Ada penelitiannya nih. Di dalam, hitungannya dalam minggu aja, ada 168 jam dalam seminggu. Dikatakan kalau rata-rata orang tidur itu 56 jam. Rata-rata 8 jam lah yang sehat kan. 8 kali, makanya saya bilang banyak hitung-hitung ya. 8 kali 7 ya, seminggu kan. 8 kali 7 berarti 56 jam. 8 jam. Rata-rata orang dewasa 8 jam. Saya tahu ada yang lebih, ada yang kurang juga. Yang kalau kayak udah seumur saya, bapak-bapak, kurang-kurang dikit biasa lah. Emang gitu kalau bapak-bapak tuh kalau lagi stres, banyak pikiran itu pasti malam itu normal ya kan Pak? Normal itu. Iya. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau masalahnya banyak, ibu-ibu kan gitu kan, mau masalahnya banyak, aduh pusing, sehari pusing, tolong. Tapi kalau udah malam, iya kan, yang ketawa pasti benar itu, benar. Itu gua tuh katanya. Iya, rata-rata segitu tidur ya. Terus 24 jam itu untuk makan. Ini rata-rata penelitian aja. Jadi 56 tambah 24, makan sama kesehatan diri. Kesehatan diri itu gosok gigi, mandi gitu kan, keramas. Saya tahu juga ada yang ngirit nih di sini, ada yang jarang mandi ya kan. Terus ada 50 jam itu untuk kerja. Untuk mata pencaharian, ke toko kerja, perjalanan ke kerja. Jadi rata-rata 50 tambah buat kerja, buat makan, kesehatan diri sama buat tidur, rata-rata ya sekitar segituan ya. 56 tambah 24 tambah 50. Sisanya itu ada 35 jam. Itu idle. Ini penelitian, ada yang meneliti di New York, di kota yang sibuk. Nah 35 jam itu dalam seminggu. Berarti sehari kira-kira berapa? 5 jam. Nah ini saya suka kasih tahu kepada jemaat. Kasih tahu kepada saya, kita nggak usah konseling lama-lama. Kasih tahu kepada saya 5 jam ini dalam sehari saudara ngapain. Apalagi yang muda-muda, anak-anak youth. Kasih tahu saya 5 jam ngapain coba kira-kira. Saya bisa kasih lihat, kasih tahu masa depan saudara. Ya kan? Ngapain? Kita habiskan untuk apa 5 jam itu? TikTok sama YouTube. Kalau dalam pergaulan kan, tunjukkan kepada saya 5 teman terdekatmu. Saya akan tunjukkan masa depan, ya kan? Kalau 5 orang terdekatnya semua pastor, semua pasti jadi pendeta, ya kan? Ya kan? Kayak V itu, waduh itu pasti jadi pendeta itu. VK itu semua temennya pendeta semua ya. Pastor. Pasinto dikit lagi tuh ya. Iya. Sama yang sekolah tuh, kalau di kuliah, di sekolah, bertemanlah sama orang-orang yang rankingnya, kan ada ranking kan kalau di kelas, ada peringkat. Iya, kalau 40 siswa saudara berteman sama yang 1 sampai 5 sampai 10 lah,
Jangan kebanyakan main sama yang 35, 36. Ranking berapa kamu di kelas? 34 Western. Waduh, memang berapa siswanya? 40 udah Yesus. Kamu temanannya sama ranking berapa? Ya 35, 36. Waduh. Pantas aja itu kalau lagi kerja kelompok ya itu saling mendoakan, Tuhan. Tolong dia Tuhan. Kalau temenan sama yang naik kan jadi naik ya kan? Ya itu pakai logika sederhana juga semua orang juga di luar sana juga tahu ya kan. Sama halnya sama waktu yang kita punya. Waktu kita reading. Saudara habiskan ngapain 5 jam? Bisa kelihatan. Kalau misalnya 5 jam habisin buat nonton TikTok, ya bisa jadi pembawa acara TikTok shop. Bisa jadi ya. Jadi pergunakan waktu yang ada. Yang pertama, Tuhan sudah memberi kasih karunia kebaikan. Apa yang jahat di mata Tuhan sudah Tuhan hapuskan. Ada banyak orang yang hari-hari nggak redeem dengan baik waktunya, nggak pergunakan dengan baik waktunya, sehingga masih terjebak di masa lalu. Kerjanya masih mikir, aduh, lagi yang paling sering maaf, nanti ada bagiannya, ibu-ibu nih, duh, gua kawin lu salah gua. Coba gua dulu ikut mantan gua, udah naik BMW gua, BMW, ya kan? Menghabiskan waktunya untuk mengingat-ingat masa lalu, membuang-buang waktunya. Itu yang membuat kita semua terjebak di masa lalu, yang menjadi beban membuat kita nggak bisa maju. Tuhan mau hari ini kita mempergunakan semua yang ada dalam kehidupan kita secara maksimal. Karena Alkitab juga udah jelaskan, udah kasih warning, hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara lagi bengong di rumah, terasanya lama banget, ya kan? Kalau saudara lagi kerja, kok cepet banget waktunya. Kalau semakin dewasa, semakin bertambah tua, otomatis seperti itu. Saya mau kasih tahu juga yang muda-muda. Karena ada iklannya tuh dulu waktu kecil kan, kayaknya jadi orang gede, jadi orang dewasa enak, ya kan? Enak ya, aku pengen cepet-cepet. Ya benar gak bapak-bapak, ibu-ibu? Waktu kecil kita pengen cepet-cepet gede ya. Pas kita udah gede, udah tua, udah memutih nih rambutnya, kayaknya enak ya lihat bayi ya. Nggak pusingin tagihan nih udah ngutang 20-an ya. Pengen jadi anak-anak lagi. Itu nggak salah kalau firman Tuhan kita belajar seperti anak-anak, tapi sifat yang kanak-kanak gembala kita udah ajarkan yang harus kita tinggalkan. Anak-anak itu hidupnya asal-asal aja, dalam tanda kutip. Kalau nggak diaturin sama orang tuanya, ngapain dia? Aneh-aneh ya kan? Nggak tahu jamnya, nggak tahu waktunya, nggak mikirin besok ngapain, habis ini ngapain, nggak mikirin. Itu kanak-kanak. Ya udahlah, bodo amat lah ya kan, dia kan. Kalau anak-anak kan seperti itu kan, ada yang ngatur. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita harus meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan itu. Orang dewasa itu punya rencana untuk masa depannya. Amin. Makanya cuma orang dewasa yang bisa buka rekening. Makanya cuma di ibadah umum dewasa saya tanya, rekeningnya berlimpah. Nggak pernah saya tanya di sekolah minggu, rekeningnya adik-adik. Nggak ada kan? Harus punya. Orang-orang dewasa percaya, apalagi saudara orang-orang percaya, punya yang namanya tabungan, punya yang namanya BPJS, punya yang namanya asuransi. Itu alkitabiah semuanya. Amin. Jangan sampai kita stuck di sini aja. Tuhan mau hidup kita terus maju, terus naik. Yang ketiga, setelah itu saya minta pemain musik dan maju ke depan. Mazmur 90 ayat 14.
supaya kita bisa menang atas masa lalu kita. Supaya kita kuat hari ini, kita harus tahu. Mulai hari kita dengan Tuhan. Katakan seperti ini, dikenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita di semasa hari-hari kami. Kenyangkanlah kami di pagi-pagi benar. Bahasa aslinya boker. Dengan kasih setia. Jadi kita sendiri harus diingatkan setiap pagi. Bahasa aslinya kasih setia itu hersat. Kasih karunia. Hersat. Bukan sesuatu yang kita usahakan. Sama kayak roti mana di padang gurun yang datang. Bukan dengan kekuatan kita. Datang apa adanya kepada Tuhan. Waktu di dalam perjanjian baru, dosa itu adalah ketika kita tidak percaya. Amen. Banyak orang-orang yang ngakunya orang percaya, ya kan, dibilang orang percaya. Tapi mulai paginya dengan kekhawatiran. Artinya dengan ketidakpercayaan. Alkitab sudah memberi contoh. Semua yang dimulai dengan pagi hari itu pasti akan berpengaruh ke selanjutnya. Makanya saya suka bilang sarapan itu penting. Tadi pagi udah sarapan semua? Ada yang belum? Jangan. Di sini pesan saya aja nih buat orang-orang percaya, anak-anak muda, sarapan harus. Karena itu Alkitabiah. Nggak ada kitab suci, nggak ada Tuhan yang ngajakin umatnya marilah sarapanlah. Cuman Yesus, karena sarapan itu penting. Dan menurut penelitian kedokteran juga orang-orang yang sarapan ini bisa dilakukan di kantor itu prestasinya lebih cepat naik jabatan katanya daripada yang enggak sarapan. Jadi sarapan itu penting. Bukan makan siang ya. Kalau bagusan sarapan gratis daripada makan siang. Kok ketawa? Jadi mulai harimu dengan sarapanlah dengan firman Tuhan. Oke? Saya minta main musik. Masuk tahun 2024 ini kita dikasih tema yang bagus, luar biasa. Ini yang saya pegang, ini yang saya doakan juga, supaya semua orang-orang percaya, semua yang baca kebenaran firman Tuhan, mau yang Tuhan mau adalah teleos. Bahasa Yunaninya dewasa itu adalah teleos. Itu bukan artinya besar atau jadi sempurna, bukan. Panggilan kekristenan, panggilan Yesus buat setiap kita tidak untuk jadi sempurna. Karena Yesus sudah sempurna. Pengorbanannya sudah sempurna. Tapi panggilan utama untuk kekristenan adalah teleos. Menjadi dewasa, bukan cuma dewasa. Dewasa penuh. Penuh seperti whole, utuh. Tuhan mau pribadi kita, isi di dalam hati kita dan pikiran kita ini penuh. Penuh dengan kemurahannya Tuhan. Penuh dengan kebaikannya Tuhan. Tidak ada kekosongan. Sama seperti biji sesawi. Dia kecil. Tapi kenapa dikatakan Tuhan katakan imanmu harus seperti biji sesawi? Karena dia padat, penuh. Tidak ada celah sedikit pun di benih biji sesawi itu. Yesus datang ke dalam hidup kita. Mau kita sampai kepada tujuan kita. Sampai kepada visi yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati kita. Dalam
Panggilan utama buat setiap kita adalah menjadi dewasa. Dan memang itu kenyataannya adalah proses. Jangan pikir saya udah banyak umurnya. Hati-hati. Semakin bertambah umur bukan artinya menjadi semakin dewasa. Semakin bertambahnya umur itu otomatis menjadi tua. Ada banyak orang yang umurnya banyak tapi belum dewasa. Ada banyak anak yang umurnya belum banyak tapi sudah dewasa. Panggilan Tuhan buat kita adalah menjadi dewasa. Karena orang-orang dewasa yang akan sampai pada Tuhan. Tapi pendeta, hari-hari ini saya baru awal tahun, saya sudah menjalani badai, menjalani persoalan. Hari ini saya mau katakan itu biasa. Kok Tuhan biarkan saya sakit, kok Tuhan biarkan saya dalam badai? Itu biasa. Badai pasti berlalu. Itu yang kita tahu. Dan memang pasti berlalu. Apapun kesusahan yang kita sudah lewatin, semuanya lewat. Cuma orang-orang dewasa ya. Jangan sampai kita terjebak. Perikop terakhir. Hari ini saya mau ajak kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Yohanes 16. Ayat yang Yohanes 6, ayat yang ke-16 sampai 21. Ayat ini adalah ayat supranatural menurut saya. Sebelum ayat ini, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Itu belum termasuk anak-anak dan perempuan. Artinya lebih daripada mungkin lebih dari 20.000 kalau menurut tafsiran saya. Bapak Ibu Saudara kalau belum pernah ke Timur Tengah, Pastor Robi pasti pernah. Orang sana itu nggak mungkin cuma punya anak 2. Apalagi zaman itu bisa aja istrinya 3 ya. Itu kan 5.000 masih kepala kan, belum anak-anak. Kalau saudara tahu di sana ya, itu satu keluarga anaknya itu paling sedikit 5. Ini kenyataan benar. Saya pernah ke sana, Bare Yesus kalau misalnya Sabtu sore tuh kan mereka ke pasar malam, kita mampir juga. Itu anaknya bisa 10 kali. Saya lihat ada bapak, dia gendong 1, 2, 3, 4. Ada yang pegang celananya juga. Banyak anak mereka, beneran. Itu kenyataan, ya kan Pastor Robi? Banyak banget anaknya. Jadi Tuhan udah kasih mukjizat yang sangat luar biasa. Sama murid-murid lagi. Tiba-tiba kita tahu kisah ini. Mereka disuruh menyeberang dengan saya bacakan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik ke perahu. Kita semua menjalani kehidupan ini. Tuhan gak pernah janji kehidupan ini akan gampang. Bahkan kadang-kadang seperti naik ke atas perahu yang sudah gelap. Kita gak bisa lihat ke depan seperti apa. Kita gak tahu masalah yang akan datang seperti apa. Kita gak bisa milih. Halo? Kalau masih anak-anak kita bisa pilih. Ada pilihan ganda. Apalagi hari ini semua soal pilihan ganda ya. Kalau sudah dewasa gak ada pilihan ganda. Halo? Saudara harus hadapin semuanya di dalam kegelapan sekalipun. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora dengan angin kencang. Sudah mereka mendayung. Seringkali kita maunya cepat aja sampai. Ya kan? Apalagi lagi di dalam badai. Hari ini tidak ada yang instan, tidak ada yang ekspres, tidak ada sukses yang terjadi dalam waktu 1 malam. Cuma ada di dongeng. Tuhan mau saudara
step by step tapi dengan pasti. Lebih baik saudara selambat-lambatnya saudara bergerak, tapi saudara tahu tujuan saudara, dengan siapa saudara jalan, dan ada sedikit pun kemajuan, itu tetap kemajuan. Daripada saudara berlari mau kencang cepat tanpa tujuan, saudara nggak akan kemana-mana. Ini terjadi. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Bahkan di ayat yang lain banyak orang yang salah lihat. Itu Tuhan dibilang hantu. Tapi ia berkata mereka, aku ini, jangan. Saya selalu ingat ayat ini. Dalam badai, dalam sakit, dalam pergumulan, saya selalu ingat, jangan takut, aku ini. Yesus ini. Mereka mau menaikkan dia. Ini ayat supranatural. Seringkali kita nggak lakukan seperti yang murid-murid lakukan. Seringkali cuma lihat, ya itu Yesus. Tapi dikatakan murid-murid apa? Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan apa? Halo? Seketika juga perahu itu sampai ke tempat yang mereka. Yang terakhir, naikkan Yesus ke dalam perahu. Nah, saudara tahu peta danau Tiberias ini, danau Galilea ini, itu 6-7 mil. Artinya kalau 2-3 mil berarti mereka masih di tengah-tengah. Kira-kira di ayat terjemahan yang baru 5-6 kilometer. Di tengah-tengah. Tapi ketika mereka menaikkan Yesus, Alkitab yang catat, saya nggak buat-buat. Seketika itu juga mereka sampai ke tujuannya. Halo? Pagi hari ini kita buat keputusan. Saya mau menaikkan Yesus ke dalam perahu saya, ke dalam hidup saya. Saya orang yang dewasa, saya tahu apa masa depan saya. Tutup matamu, angkat pujian ini.